Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk? Ya lumayan Pak. Lagi ngapain ini? Lagi membuat rencana pembelajaran untuk nanti. Buat modul Ya aja. seperti itu kira-kira Masuk bagian. kelas. Gini, Pak Eko. Iya iya. Gimana Pak Yadi? Kita akan ada tugas ini saya dari Ya. tugas pendidikan guru penggerak Oh iya iya. untuk melakukan supervisi ke salah satu guru ketika ngajar di kelas. Ya. Nah, sebelum masuk ke pelaksanaan supervisi, kita mau ngadakan dulu ini observasi supervisi kepada Oke. Pak Eko. Iya. Terus? Bersedia nih Pak Eko. Insya Allah Saya supervisi nih. semampu saya. Supervisi itu sendiri kan tujuannya untuk pengembangan diri kita ya sebagai Ya. guru, sehingga kita dapat masukan, perbaikan ya. Ya kemudian bermanfaat Pak. Amin amin. Untuk saya juga untuk Pak Yadi. Ya, untuk sekolah nanti secara Oke, umum ya. Iya. Ini yang Bagaimana? pertama Pak Eko untuk para observasinya ini. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke Pak Eko. Iya. silakan, Pak. Pertama, rencananya ini yang pingin kita supervisi itu Pak Eko Pembelajarannya di ya. kelas berapa ini? Tanggal 22 itu kelas 8A Kak, yang ada jadwal pelajaran. Pak. Kelas 8A. Jam pertama, jam kedua. Berarti kita sepakat nanti saya masuk ke kelasnya Pak Eko pada kelas 8A jam 1 dan 2 ya? Iya, insya Allah. Ya. Eko kan sudah buat modul ini. Iya, sudah ada rencana. Ya, tujuannya apa Pak Eko pembelajarannya itu nanti? Anak-anak itu tujuannya diarahkan kemana ini? Untuk Di CP yang ini? pertemuan berikutnya ini kebetulan ada di bab 5, yaitu mengenai agar siswa itu mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam berliterasi digital, khususnya biar bisa merawat kebinekaan. Jadi siswa itu punya keterampilan, kemampuan literasi digital untuk menjaga kebinekaan. Oh, siswa Iya. punya kemampuan Iya. digitalisasi Iya, gitu setelah, ya? setelah pembelajaran nanti siswa punya kemampuan mana yang kira-kira benar dan tidak benar, mana yang salah, mana yang benar ketika dia menggunakan Media digital. Berarti nanti anak-anak itu ada penugasan yang diupload di media sosial begitu? Iya, seperti itu. Nanti di akhir pembelajaran seperti itu. Oh, ya. Itu tujuannya ya Pak Eko ya? Iya. Ini metode pembelajarannya. Apa yang ingin Pak Eko terapkan di kelas ini? Rencananya menggunakan karena itu sifatnya temporary ya, jadi berkaitan dengan situasi kekinian. Jadi saya lebih memilih pendekatan contextual learning, artinya mengamati kejadian-kejadian yang memang fenomenal sedang terjadi pada saat ini. Seperti itu kira-kira. CTL ya? Iya. Kejadian faktual begitu ya? Iya. Kemudian bagaimana nanti menggabungkannya dengan materi-materi yang ada yang kami sampaikan. Oh iya, nanti anak-anak mengirim upload tugas itu Iya. ya di media sosial yang mereka punya ya? Iya, benar. Oh iya. Ada wawancara atau tugas kelompok atau bagaimana modelnya? Nanti siswa diberi tugas untuk observasi atau mencari sumber informasi kepada ahlinya. Dalam hal ini karena menyangkut kejiwaan, tentang psikologi seseorang, biar tidak gampang menyebarkan berita bohong atau berita hoax, maka mencari narasumber seorang psikolog atau bisa juga guru bimbingan konseling kalau di sekolah kami. Oh iya, ketika kita melakukan supervisi ya Pak Eko ya, Ya. di bagian apa yang akan kita amati nih dalam pembelajarannya Pak Eko ini? Bisa dalam prosesnya Pak ya, jadi di bagian prosesnya bagaimana siswa itu belajar mencari informasi, kemudian mengolah informasi, kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah produk atau essay atau narasi. Jadi ada proses dari menggali bahan informasi, mengolahnya, kemudian menjadikannya sebuah produk informasi seperti itu. Oh, proses Ya. dari awal sampai ada produk ya? Nanti diupload ke media digital atau media sosial. Oh, jadi produknya berupa hasil proses itu ya, informasi itu yang kemudian diupload Ya. di media sosial begitu ya? betul. Oh iya Pak Eko. Kemudian ini terakhir ini Pak Eko. Ya. Harapannya Pak Eko setelah dari supervisi ini apa? Ya, dengan adanya bantuan Pak Yadi mungkin bisa menambah referensi saya, jadi bisa ketahuan mungkin ada di mana yang baik atau di mana yang kurang, jadi bisa untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Oh ya, sudah. Ini saja Pak Eko. Oke. Sebagai Itu aja pengantar ya. cukup ya, Ya, Pak? cukup.
Nanti kita ketemu pada tanggal 22 ya, Ya, hari setelah Senin pembelajaran ya, di kelas 8A jam 12 ya. Iya. Ya. Siap, insya Allah. Terima kasih kesediaannya Pak Eko. Sama-sama Pak Yadi, semoga lancar. Amin, amin. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih, semoga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang baru datang dari kamar mandi. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa, saya ingin mengecek kehadiran dari kalian. Alvin ada, Yansi, Dafa, Adin, Wiringsa. Oke. Raja Alexona, Ralin, Rocky Buljana, Valentina Nurendra, Vera Yolga Triswana. Oke ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara kalian sudah membaca sebelumnya. Kita akan belajar mengenai apa hari ini? Ya, Nur Hidayati? Tentang apa? Ada yang tahu? Barangkali sudah membaca duluan? Tentang literasi digital. Baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai literasi digital. Khususnya mengenai apa? Hubungannya dengan pendidikan Pancasila, yaitu merawat kebinekaan. Ada yang sudah paham apa itu literasi digital? Dengan bahasa kalian sendiri mungkin sudah bisa mengungkapkan? Literasi adalah membaca. Apa digital? Dunia digital atau yang berkaitan dengan boleh handphone. Literasi digital sekali lagi ya. Kalau literasi membaca, digital adalah dunia digital, era internet. Tadi disebutkan salah satu contohnya adalah apa? Handphone ya. Bagaimana sekarang sudah masif penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah bertindak bukan hanya sebagai diri kita sendiri di dunia nyata, tapi juga di dunia maya atau di dunia digital. Nah, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita harus mempunyai kemampuan apa tadi literasi digital. Nah, untuk mengetahui betapa pentingnya kemampuan literasi digital, ada sebuah persepsi atau bahan bacaan yang ada di buku paket halaman berapa, Jessica? Ya, Alvin, halaman berapa? 121. Nah, karena temanya literasi ya, meskipun ini bukan digital, saya harap kalian membaca terlebih dahulu. Salah satu membaca ke depan, yang lain menyimak di bukunya masing-masing. Tentang apa bacaannya? Tentang think before posting. Artinya apa? Siapa yang tahu? Think before posting? Dalam bahasa Inggris itu kan, apa artinya terjemahannya secara bebas kira-kira? Yaitu apa? Dafa?
Think before posting apa Dava? Apa menonton? Lagi menonton. Apa Iqbal? Tahu. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Yang suka bahasa Inggris? Coba diartikan. Think itu apa think? Posting. Think itu berpikir. Before apa before? Sebelum. Posting apa? Postingan. Mengirim. Jadi artinya adalah berpikir sebelum mengirim. Agar tujuannya apa? Bisa merawat kebinekaan, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat perpecahan, pertengkaran dan sebagainya. Kalau yang lain menyimak di bukunya silakan simak yang lain ya. Tidurnya dulu. Think before posting. Yang lain disimak di bukunya. Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita Think before posting? Apakah kalian pernah membaca atau mendengar berita tentang seorang artis papan atas pernah membuat kicauan di media sosial yang isinya menyinggung sebuah program acara televisi? Artis tersebut menulis dalam akun media sosialnya bahwa program acara televisi tersebut sebagai pembunuh setan Burn in Hell. Sontak kicauan tersebut menimbulkan kegaduhan di lini masa media sosial. Kalian juga barangkali pernah mendengar berita tentang cuitan seorang ibu di media sosial yang menceritakan pengalamannya tentang buruknya pelayanan sebuah rumah sakit. Cuitan tersebut mendapat respon cukup keras dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menganggap cuitan itu telah menyerang nama baik rumah sakit. Kasus ini berujung pada penuntutan secara hukum. Ada juga postingan seseorang di akun media sosialnya yang dinilai mencemarkan nama baik sebuah institusi pendidikan di sebuah kota di Jawa Barat. Postingan ini sontak saja menimbulkan protes keras dari para netizen. Akhirnya, kasus ini juga berujung pada penuntutan secara hukum. 3 kasus di atas sekadar contoh betapa pentingnya think before posting, berpikir sebelum mempublikasi. Terima kasih sebentar untuk Yoga yang sudah. Ya, kalian sudah membaca sebuah bacaan. Artinya apa? Kalian sudah belajar menelaah sesuatu. Artinya apa? Berliterasi, membaca ya. Literasi itu macam-macam. Salah satunya adalah membaca buku, teks dan sebagainya. Cerita pendek, sastra, fiksi ilmiah dan sebagainya. Nah, setelah ini saya minta kalian berkelompok mencari informasi ya terhadap seorang atau 2 orang narasumber. Ya, nanti berkelompok kalian bertanya tentang sesuatu pada ahlinya. Ya. Ahlinya tentu saja saya sampaikan nanti. Siapa kira-kira? Karena ini berkaitan dengan kejiwaan, maka adalah seorang psikolog. Kalau di sekolah kita siapa? Guru BK. Nah, setelah ini kalian berkelompok berwawancara kepada guru BK. Sekarang silahkan ditulis dahulu pertanyaannya. Sekarang tulis dulu pertanyaan, semuanya menulis. Nanti kerjanya kelompok. Apakah kecenderungan seseorang
yang suka membuat dan membagikan berita bohong berkaitan dengan gangguan jiwa atau kesehatan mental seseorang? Tanda tanya ya. Sudah ada yang ketinggalan? Mental seseorang. Tanda tanya ya. Nomor 2, yang terakhir. Bagaimana cara kita untuk menghindari kecenderungan untuk membuat dan menyebarkan berita bohong dan menyebarkan berita bohong dan menghindari membuat dan menyebarkan cerita bohong? Tanda tanya. Sudah semua ya? Saya perjelas dulu, tugasnya saya rinci ya. Kalian sudah punya 2 daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh siapa? Oleh narasumber atau ahlinya. Jadi kalian mencari informasi kepada narasumber yang ahli dan berkompeten tentang masalah kejiwaan, yaitu karena adanya adalah guru BK, maka kepada guru BK. Siapa guru BK-nya? Pak Rasidi atau Pak Dani? Assalamualaikum, mohon izin Bapak, Ya. saya mendapat tugas dari Pak Eko mengenai literasi digital untuk merawat kebinekaan. Saya ingin mengalih informasi dari Bapak sebagai narasumber. Pertanyaannya adalah Oh ya, sebelumnya Bapak pengen tanya ini dari kelas berapa? Kelas 8A. Bisa? 8A ya? 8A? 8A. 8A semua. 8A semua, oke. Bapak, mungkin bisa pertanyaannya? Bisa. Apakah kecenderungan seseorang yang suka membuat dan membagikan berita bohong berkaitan dengan gangguan jiwa atau kesehatan mental seseorang? Oh ya, pertanyaannya sangat bagus nak ya. Tahu nggak gangguan mental itu apa? Tahu nggak gangguan mental itu cenderung terjadi pada seseorang yang tidak hanya dia itu mengalami sakit kejiwaan, tapi ketika orang itu cenderung menyebarkan memproduksi berita bohong, yaitu berita hoax, itu juga berkaitan dengan kejiwaan atau kesehatan mental seseorang. Karena orang yang selalu menyebar atau memproduksi hoax atau berita bohong itu, dia itu menyangkal kepada sebuah kebenaran. Kebenaran ini tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental, itu sangat berkaitan. Karena berita yang mereka sebarkan itu, ketika ada berita benar mereka sangkal karena tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Jadi sangat berkaitan. Gitu, sudah bisa dipahami? Ya, apalagi? Soal kedua, Ya. bagaimana cara kita untuk menghindari kecenderungan untuk membuat menyebarkan berita bohong? Kecenderungan yang harus kita hindari itu, kita juga harus banyak membaca terutama, terus mencari literasi yang memang mempunyai sumber yang resmi. Jadi kita tidak harus mempercayai berita-berita yang asal-asalan yang tersebar di Facebook, di Instagram, tapi kita juga harus mencari literasi resmi digital yang sudah berlisensi. Yang pertama itu. Yang kedua, yang harus kita hindari untuk menyebar berita bohong itu, kita juga harus mencari berita-berita yang sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Entah itu dari lingkungan, dari teman-teman kalian, yang memang kebenarannya itu sudah diyakini gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Ada. Ya. Jadi Bapak perlu tambahkan ya. Jadi kesehatan mental itu perlu kita tingkatkan, perlu kita jaga. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang siswa itu harus bersikap jujur, jangan pernah percaya terhadap kita, karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Karena kalau kalian sudah berbicara bohong atau sering menyebarkan berita bohong atau mengarang kata-kata, maka itu akan menjadi kebiasaan ya, yang menjadi sugesti pada diri kita. Kalau saya tidak berbicara bohong satu kali itu merasa tidak nyaman, kalau tidak bergosip itu tidak nyaman ya, jadi itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Jadi seseorang itu juga harus bisa belajar untuk bisa menjadi pribadi yang jujur. Salah satunya seperti itu ya.
mungkin itu. Udah, ada lagi? Ya, Pak. Tidak ada lagi ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak atas waktu. Ya, sama-sama. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mari lah. Perhatikan semuanya. Kalian sudah melaksanakan tugasnya tadi? Sudah. Berhasil menemui narasumber? Berhasil mendapatkan informasi? Ya. Kalau begitu, nanti meskipun tadi tugasnya secara berkelompok ya, kalian harus tetap menuliskan sendiri-sendiri hasil dari tugas hari ini, ya. Jadi meskipun tugasnya tadi secara berkelompok mengambil informasi, menggali informasi dari narasumber, tetapi setelah itu kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Ada waktu 1 minggu ke depan ya, kalian mencoba menguraikan hasil wawancara dengan narasumber. Kalian buat dalam bentuk tulisan pendek atau narasi atau sebuah karangan mengenai apa? Literasi digital untuk merawat kebinekaan. Media sosial atau media di itu karena sudah habis, jadi kita lanjut ke minggu depan mencoba saling mempresentasikan hasil dari pekerjaan masing-masing, baik secara kelompok maupun secara individu. Secara bergantian minggu depan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas belajarnya, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gimana ini kabarnya Pak Eko ini? Alhamdulillah baik Pak, meskipun sedikit agak flu. Agak flu. Iya. Lagi karena banyak kegiatan. sibuk ini, lagi punya kelas. Ya tadi jam pertama, jam kedua. Sekarang enggak tidak? Terakhir. Sampai jam terakhir ya. Enggak. Ya, saya pertama mohon izin ini Pak Eko untuk kembali diminta keterangannya, Iya, waktunya boleh. ya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Ini kebetulan ada Pak Oh. Haji Fauzan sebagai pengajar praktik saya, Oh, Pak iya. Eko. Terkait dengan kelanjutan yang kemarin, Pak Eko. Oh iya. Kita kan sudah melakukan pra-observasi, Iya. kemudian juga melakukan observasi ketika Pak Eko ngajar itu kan. Iya. Nah, setelah Pak Eko melakukan observasi gitu, setelah diobservasi lah, setelah Iya. disupervisi, gimana rasanya Pak Eko? Ya saya merasa senang Pak, artinya dapat pengalaman baru, mungkin nanti juga dapat tambahan ilmu baru dan sebagainya. Jadi kalau biasanya ngajar sendirian, jadi ada rekan yang ikut membantu mengawasi, mengamati, mengobservasi dan sebagainya. Gitu ya, merasa senang ya? Insya Allah. Tidak merasa beban? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini Ya. Pak Eko, kita ketika praobservasi, Iya. ketika Pak Eko buat modul, masih ingat saya tanyakan tujuan pembelajarannya kan? Iya. Nah, Pak Eko juga sudah waktu itu menyebutkan ada sekian tujuan pembelajaran. Setelah masuk ke pembelajaran yang sebenarnya, apakah tujuan itu terlaksana semua Pak Eko? Ya sebagian besar sudah, karena kan tujuan itu kan tergantung seberapa maksimal proses dilaksanakan. Tapi kan ternyata di kelas kan ada kendala proses dari peserta didik maupun dari waktu yang tersedia, media dan sebagainya. Itu. Peserta didik, media, metode menjadi kendala ya, proses ya. Itu menjadi kendala-kendala ya Pak Eko ya. Kendala-kendala sehingga ada tujuan yang ada sebagian yang tidak tercapai begitu ya Pak Eko ya. Kalau diskalakan Pak Eko, kita punya skala 1 sampai 10 ini ya. Iya. Ketika Pak Eko mengajar, ketercapaian tujuan pembelajaran itu Pak Eko ada di skala berapa itu Pak Eko? Kira-kira di 8 kalau dari 1 sampai 10. Sampai 8 ya? Ya, insya Allah. Gimana sampai 8 itu Pak Eko?
Ya pertama dari prosesnya, dari jalannya itu dari tahapan-tahapan sudah terlaksana semua, itu yang pertama. Yang kedua dari antusiasme peserta didik, kemudian yang ketiga dari asesmen baik selama pembelajaran maupun setelah itu kan bisa kelihatan sudah mulai ada kegiatan. Kalau menurut Pak Eko ya, supaya Pak Eko tahu bisa mempetakan karakteristik yang berbeda, pengetahuan yang heterogen, itu gimana langkah yang enak lah menurut Pak Eko itu? Yang paling gampang atau yang mungkin kita laksanakan ya. Iya, sehingga Pak Eko bisa punya rekaman itu, kemudian bisa menerapkan apa yang terbaik dengan keanekaragaman yang seperti itu gimana Pak Eko? Kalau secara umum kan kita bisa mendapatkan data di awal, baik dari BK ataupun dari sekolah istilahnya ya. Sementara kita juga sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Kadang kan ada yang belum tercover data dari sekolah itu. Jadi kita bisa pengamatan langsung ataupun dengan wawancara, angket dan sebagainya. Ada apa namanya asesmen istilah kita Ya, ya, asesmen awal gitu ya. Di BK bisa ada data-data itu Pak Eko? Sudah ada, secara keseluruhan sudah ada. Jadi ya data-data umum, mungkin data-data mayor istilahnya seperti itu. Nanti tinggal diolah gitu Iya, ya. Kalau sudah cukup dari situ ya dari situ. Kalau perlu yang lebih detail atau lebih minor ya kita buat lagi. Tinggal menambahi saja yang dibutuhkan. Iya. Ini Pak Eko. Ya. Ini menurut Pak Eko ya. Kita kan sebagai guru itu kan setelah diselami semakin tampak kekurangannya Pak Eko ya. Iya. Ternyata banyak kelemahan kita. Iya. Untuk mensiasati atau mengatasi itu pengembangan diri itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus kita lakukan. Iya, ini untuk mengembangkan diri itu menurut Pak Eko ini Pak Eko gimana cara pengembangan dirinya Pak Eko ini? Ya, saya pernah dengar bahwa memang sebenarnya guru itu bukan berarti tahu segala hal, artinya memang harus selalu belajar. Jadi ketika jadi guru ya harus mau belajar. Banyak hal yang baru ataupun yang memang belum kita kuasai ya harus kita pelajari dari berbagai kesempatan yang ada lah istilahnya. Yang paling gampang paling dekat ya dengan teman-teman guru, sharing pengalaman. Kemudian yang kedua, kalau kebetulan mungkin dan waktunya ada, ketika ada forum-forum yang sesuai dengan yang kita ingini dan bidang kita ikuti, baik secara offline maupun online. Bisa juga dari komunitas, kan sama-sama mata pelajaran itu kan kadang-kadang ada kegiatan ini dan itu ya. Itu kalau itu yang wajib terutama ya. MGMP ya, MGMP itu wajib. Kalau yang lain kan opsional. Kalau kadang-kadang kan banyak kan di zaman atau di masa sekarang ini kan banyak yang mengadakan istilahnya. Yeah. Kita sering kalau memang itu penyelenggaranya terpercaya ya saya ikut. Menurut Pak Eko, fokus pengembangan diri apa yang menurut Pak Eko paling penting untuk diri Pak Eko ke depannya mengikuti pengembangan pendidikan kita ke depan ini? Ya, terutama yang ada kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ya lebih efektif. Kemudian juga tujuan-tujuan pembelajaran biar lebih mudah tercapai seperti itu. Tentu saja yang berkaitan dengan bidang saya, tentu saja dengan materi saya. Rencana pengembangan diri Ya. untuk bisa memenuhi kebutuhan yang barusan itu gimana Pak Eko? Apa Pak Eko ingin lakukan untuk itu? Yang pertama mengidentifikasi Pak, mungkin ada kesulitan saya yang saya belum kuasai atau yang ingin saya dalami seperti itu, saya identifikasi. Kemudian ketika ada kegiatan yang kiranya sesuai maka akan saya ikuti, baik yang online maupun offline. Dan tentu saja dengan melihat-lihat yaitu tadi penyelenggaranya kadang hanya mencari profit memang Kalau sudah terpercaya ya ikut ya. Sudah terpercaya, gratis kan dan berguna, itu kan yang paling penting kan itu. Kalau dari Kemdikbud insya Allah memang pasti gratis Pak. Iya, pasti terpercaya Pak Eko ya. Betul. Indikator keberhasilan Pak Eko, dikatakan berhasil Pak Eko pengembangan diri ketika bagaimana Pak Eko terhadap murid misalkan? Terhadap murid ya dari kualitas itu Pak, dari kualitas pembelajaran. Semakin minim kendala, semakin terselesaikannya hambatan-hambatan dalam pembelajaran, dalam tugas-tugas, itu sebuah indikasi Pak bahwa yang saya kerjakan
usaha saya untuk belajar itu ada dirinya berarti. Terutama kan banyak hal-hal yang menuntut istilahnya kekinian itu kan berbeda. Jadi tuntutan tahun lalu mungkin sudah berbeda dengan tahun ini, apalagi 5 tahun ke depan misalnya. Jadi realistis saja, apa yang dibutuhkan ya kita usahakan untuk dipenuhi seperti itu. Jadi semakin kebutuhan murid itu terpenuhi, Ya. itu indikasi bahwa kita sudah Ya. berhasil begitu ya, sudah pengembangan diri kita sudah mulai ada hasilnya. Ya, Siapa saja Pak Eko yang menurut Pak Eko punya peran untuk diajak mengembangkan diri? terutama adalah rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat di salah satu sekolah. Kalau memang satu mata pelajaran ya tentu saja kita cari dulu yang satu mata pelajaran dalam satu sekolah. Setelah itu mungkin ke satu rumpun, setelah itu mungkin salah satu sekolah. Selain teman sejawat, mungkin ada dukungan dari pihak mana yang penting untuk Pak Eko sehingga bisa mendukung Pak Eko begitu? Oh iya, daya dukung istilahnya ya. Iya, daya dukung. Ya yang pertama memang kemauan atau keinginan dari diri sendiri yang selalu kuat untuk mau belajar, itu daya dukung yang pertama. Kuncinya yang ya, kemauan sendiri ya. Kemudian rekan-rekan untuk saling berbagi pengalaman, bisa diajak diskusi, itu juga sebuah daya dukung. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah itu juga termasuk daya dukung yang bisa saya manfaatkan. Jadi dengan internet, kemudian alat-alat yang tersedia, kemudian juga kesempatan dari sekolah untuk memberi kesempatan pada kami untuk belajar, itu juga termasuk Pak. Masuk daya dukung. Ya dari ketika ada pelaksanaan dari luar misalnya, itu kan bisa kita manfaatkan. Pemerintah menyediakan ini, menyediakan itu, dengan mengikutinya kan berarti sudah termasuk kesempatan atau daya dukung yang bisa saya manfaatkan, baik melalui KMM, kemudian pelatihan lainnya seperti itu. Pengembangan profesionalisme. Setelah ada perencanaan ini Pak Eko ya, Iya. mulai kapan nih start ini? Mau mengembangkan diri, startnya mulai kapan ini? Rencana-rencana ini? Sebenarnya sudah Pak. Sudah mulai ya? Sudah mulai dari awal, bahkan terutama sejak masa pandemi itu sudah ketika berubah drastis, ketika ada perubahan bentuk Luring-luring gitu ya? tuntutan ya kan harus sudah mulai berubah. Nah dari itu sebenarnya sudah mulai belajar masyarakat dengan kebutuhan. Sampai sekarang ya ternyata memang masih akan ada terus sepertinya, karena akan tetap begitu kebutuhan. Jadi yang mulai setelah ini juga akan terus tetap belajar. Perkembangan dinamis, maka juga otomatis perubahan terus ya Pak Eko ya. Benar. Dan sejak itu juga akan terus juga Pak Eko Iya. ya untuk mengembangkan dirinya ya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ini yang terakhir ini Pak Eko nih, refleksi terakhir nih Pak Eko. Iya. Apa yang Pak Eko rasakan ini setelah kita coaching seperti ini nih? Rasanya gimana Pak Eko? Kalau saya kan terbuka orangnya gitu Pak. Saya juga tentu saja merasa senang, merasa bahagia, merasa terbantu gitu loh. Jadi tidak monoton, tidak stagnan, artinya lebih banyak lagi teman untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Kemudian juga ada masukan-masukan baru yang misalnya harus saya cari sendiri, ternyata sudah ada yang memberi masukan, kan sudah termasuk sebuah keuntungan gitu loh Pak. Tidak harus mencari, ternyata sudah ada yang memberi masukan, menemani, memberi umpan balik, memberikan bahan, memberikan masukan dan sebagainya. Iya Pak Eko. Terakhir terima kasih Pak Eko. Iya. Dan harapan ke depannya Pak Eko mau terus diajak kerjasama, misalkan kami butuh bantuannya Pak Eko ini Pak Eko. Insya Allah, ya tentu saja dengan semuanya, bukan hanya dengan Pak Yadi ya, semuanya insya Allah selalu bersedia, entah dalam program apapun tentu saja. Kalau masih ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan secara umum atau secara khusus, insya Allah bersedia. Pak Eko cocok ini, jadi guru penggerak ini. Sudah siap untuk bergerak. Amin. Terima kasih Pak Eko ya, terima kasih Ya. Pak Eko. Mudah-mudahan bermanfaat ini Pak Eko. Amin. Sehat selalu Pak Eko. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.